Allah jadikan kebutuhannya melampaui 100 juta. Jadi untung dia 100 juta, kebutuhan dia 150 juta, Pak. Masya Allah. Itu keberkahan tuh kalau udah dicabut tuh kayak begitu. Ada pedagang untungnya 5 juta. Ya. Tapi Allah jadikan kebutuhannya hanya 1 juta. Sehingga sisanya lebih banyak. Itu bisa bikin orang memberikan kesaksian palsu. Ya, makanya hati-hati ini yang jadi endorse ini. Kan kalau endorse itu kan dia menceritakan satu produk, dia memberitakan kepada orang lain, ya, sesuatu yang tidak dia rasakan, melampaui realitas dari produk itu kan berarti kita melakukan bai'un najas, ya, kita melakukan pelanggaran di dalam aturan jual beli. Makanya Nabi itu mengingatkan kita, al-halifu munfiqatu lisil'ati munfiqatu lil barakah. Sumpah dalam berdagang, ya, melariskan dagangan tapi dia melenyapkan keberkahan. Ada Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah. Jadi dia tuh memang bilang, bay'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya itu sudah berjanji kepada Nabi untuk saling memberikan nasihat kepada sesama muslim. Maksudnya itu saling memberi kebaikan. Jadi Jabir bin Abdullah ini dulu pernah nyuruh temennya beli kuda. Ya. Ini duit beli kuda 300 dirham. Ya. Nah, temennya beli itu kuda. Dibawalah kudanya. Ternyata ketika kudanya datang, beliau kecewa karena kudanya ini melampaui ekspektasi beliau. Dikasih 300 dirham, ternyata kudanya tuh kualitasnya bagus sekali. Ini lagi-lagi kontradiksi seperti yang riwayat pertama tadi ya. Kalau bapak-bapak senang nggak beli sesuatu ternyata dapat kualitas lebih dari harga yang kita bayar? Oh senang, Pak. Saya senang kalau misalnya beli sesuatu harganya murah, kualitasnya teman Jabir bin Abdullah dia nggak senang. Dia bilang, "Nih pedagangnya di mana?" "Di sini." Didatangilah pedagangnya. "Mohon maaf, kamu jual kuda ini harganya 300, betul?" "Mohon maaf, ini seharusnya lebih mahal ini." "Antum ridho kalau saya tambahin 100?" Kata pedagangnya, "Ana ridho." "Kalau gitu ana tambahin 100 lagi, ridho?" "Ridho," kata pedagang. "Ana tambahin 100, itu berhentinya di 800 dirham. Allahu Akbar. Lihat bagaimana mau dia pembeli, mau dia penjual, dua-duanya pakai adab. Jadinya apa yang terjadi? Satu kondisi yang sangat luar biasa dalam jual beli. Sama kayak dikatakan dulu itu ada dua orang jual beli, Pak. Diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Beli rumah. Waktu dia beli rumah, di dalamnya dia dapat guci, yang gucinya ini ada emas, Pak. Dia ambil guci emasnya, dia datang kepada yang jual, "Mohon maaf, saya beli rumah, bukan beli guci yang ada emasnya." Kira-kira kalau kita dalam posisi dia beli rumah, di dalamnya ada guci isinya emas, senang nggak, Pak? Senang, Pak. Tapi ini orang dalam riwayat ini dibalikin gucinya. Karena dia merasa saya hanya beli rumah. Kata yang jual, "Saya jual rumah dengan segala isinya." Debat ini. Kalau kita gucinya balik, emasnya kagak.
Setelah mereka akhirnya diselesaikan, saya punya budak, kamu punya budak, ya sudahlah kita merdekakan dengan guci yang ada emasnya ini, kita nikahkan mereka berdua. Wah, itu luar biasa. Jual beli itu kalau pakai adab, pakai akhlak, aman, Pak. Nggak ada orang yang ditipu, nggak ada orang yang dizolimi, ya indah sekali. Nah, kemudian adab yang diajarkan bagi seorang pedagang di dalam jual beli, jadi pedagang as-sidq wal amanah, jujur dan amanah. Oh, ini luar biasa. Ada aib ya dia kasih tahu, ada kekurangan ya dia sampaikan. Ya, nah, itu yang kemudian yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, adab dalam jual beli berdasarkan apa yang Nabi sampaikan. Ya Hakim, inna hadzal mal hudiratun khulwatun. Bahwasanya ya Hakim, kata Nabi, harta ini dia hijau, manis, ya. Faman akhadhahu bisakhawatin nafs burika lahu fihi. Kalau dia cari dengan tamak, ya, serakah, maka nanti keuntungannya nggak diberkahi. Kalau dia cari dengan tawaddu, maka kemudian dia diberkahi. Maka kalau dagang tuh jangan terlalu bernafsu. Ya, ada orang dagangnya ini pengen banget untung, akhirnya bernafsu. Karena dia terlalu bernafsu, akhirnya apa? Ya kadang iklannya berlebih-lebihan, betul ya. Kadang dia promosinya tuh melampaui realitas yang ada, ya. Kan kadang kita kalau melihat iklan dari para pedagang itu, ya, kadang kan saking dia pengen untung, dia melebih-lebihkan dari realitas. Ini dianggap biasa, padahal ini tidak biasa. Ya, melebih-lebihkan dari sesuatu yang seharusnya itu bisa bikin orang memberikan kesaksian palsu. Ya, makanya hati-hati ini yang jadi endorse ini. Kan kalau endorse itu kan dia menceritakan satu produk, dia memberitakan kepada orang lain, ya, sesuatu yang tidak dia rasakan, melampaui realitas dari produk itu kan berarti kita melakukan bai'un najas, ya, kita melakukan pelanggaran di dalam aturan jual beli. Makanya Nabi itu mengingatkan kita, al-halifu munfiqatu lisil'ati munfiqatu lil barakah. Sumpah dalam berdagang, ya, melariskan dagangan tapi dia melenyapkan keberkahan. Ada orang bersumpah dalam dagang, ada Pak, banyak, ya. Ini kadang-kadang ada orang dagang, ya, modalnya cuma 10.000, bilangnya 20, pakai sumpah lagi. Demi Allah, saya udah modal ini, padahal belum. Banyak orang tanpa sadar dia bersumpah untuk melariskan dagangan, kata Nabi. Ya dagangannya laris dengan sumpahnya, tapi yang hilang dari dagangannya barokah. Ya, maka jika adab-adab yang kita bahas tadi kita penuhi semuanya, bukan hanya untung yang didapatkan, tapi barokah didapatkan. Ya, barokah ini bukan masalah nilai, Bapak Ibu. Barokah ini bukan kuantitas, tapi barokah ini kualitas. Ada pedagang untungnya 100 juta karena sumpah palsu,
nipu, nyembunyiin aib dari dagangan. Karena nggak diberkahi, Allah jadikan kebutuhannya melampaui 100 juta. Jadi untung dia 100 juta, kebutuhan dia 150 juta, Pak. Masya Allah. Itu keberkahan tuh kalau udah dicabut tuh kayak begitu. Ada pedagang, untungnya 5 juta. Ya. Tapi Allah jadikan kebutuhannya hanya 1 juta. Sehingga sisanya lebih banyak. Makanya Nabi nasihatin kita, betul-betul kita itu cari tawadhu, ya, jangan terlalu bernafsu, agar nanti hasilnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita doakan pada siang hari ini, bukan hanya dagang kita yang berkah, tapi ilmu kita juga berkah, umur kita juga berkah, keluarga kita juga berkah. Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat kepada kita dalam setiap hal yang kemudian kita lakukan di dalam kehidupan. Baik, karena waktunya 30 menit, tinggal 4 menit mungkin kita tanya jawab. Jika ada pertanyaan saya persilahkan, ya, berkaitan dengan bab jual beli. Ya. Nabi dulu adalah seorang pedagang, ya, dan Abu Bakar seorang pedagang, Utsman seorang pedagang, Ali juga seorang pedagang. Dalam sejarah Islam itu rata-rata semuanya itu pedagang. Imam Abu Hanifah pedagang, ya. Semua ulama besar itu, semua kaum muslimin di zaman itu semuanya dagang. Ya, makanya dakwahnya ini tersebar melalui dagang, yaitu dengan menghiasi dagangnya dengan adab tadi. Ya, saya kalau melihat ada pedagang yang adabnya kayak begini, Masya Allah, kita tuh takzim sama dia. Ya, pedagang yang jujur, memudahkan, ya, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal jika ada yang mau bertanya. Sisa 3 menit kita coba bahas dengan tanya jawab. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, pagi hari lagi, salah. Siang, ya, dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah sembuhkan sakit-sakit kita, Allah berikan kepada kita hidayah, rahmat dan barakah di dalam kehidupan, kepada keluarga, anak-anak dan pasangan hidup kita. Semoga Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.